Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Kita percaya bahwa wajah-wajah Natal sudah mulai ada dalam kehidupan kita. Ada kado Natal yang datangnya dari Tuhan, yaitu Kristus telah datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah ada di tempat ini. Namanya besar, namanya dahsyat, namanya luar biasa. Kita nikmati kehadirannya. Kita undang kuasa Roh Kudus bekerja supaya kehidupan kita, penyembahan kita menjadi penyembahan yang berkenan.
nama-Mu, karena Engkau mengatasi segala sesuatu. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama, karena pilihan-Mu itulah membuat kami bersatu di tempat ini, untuk memuji memuliakan nama Engkau, karena kami tahu di dalam pujian ada kuasa, ada pemulihan, ada anugerah, ada berkat-berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan katakan, sorak-sorai Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita akan dangdutan, saudara ya. Saya tidak tahu kalau ada hal-hal yang luar biasa ini, tapi kita percaya hari ini kita akan lepaskan kerinduan kita untuk Tuhan dengan sorak-sorai, amin. Oh haleluya. Oh ini luar biasa, saudara. Aku
Ampun, Mas. Ada sukacita. Ibadah itu kan sukacita, memberi yang terbaik buat Tuhan. Para kawan, para elah ya sukacita loh. Luar biasa. Oh, haleluya. Kita mau lanjutkan memuji Tuhan. Sabar ya. Aku tak gandang dhisik ya. Oke. Kula amung pracaya ora bakal cilaka. Ati uripku mulya selaminya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang, saben dina lagu Gusti. Saben dina kita terus bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tanpa kekuatan dari Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kami mau hidup kami berkenan kepada Allah, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak memandang muka atas setiap kehidupan kami. Banyak Allah-Allah lain yang memandang umatnya sebagai hamba, tetapi kami bersyukur Engkau membawa kami sebagai anak-anak-Mu.
Bukan
Kami serahkan pikiran dan kehendak kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami masuk dalam rencana-Mu dan terkoneksi dengan hadirat. Ketika kami terhubung dengan Engkau Tuhan, sukacita surga, damai sejahtera mengalir ke tempat ini di hati kami semua. Kami percayalah Engkau kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biarlah berkenan di hadapan. Pada hari ini Tuhan kami siapkan hati untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sampaikan ke setiap kami Tuhan, untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan, untuk menyenangkan hati. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. 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 Boleh kasih kata-kata berkat pada kanan kirimu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya menyampaikan menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dari gereja supaya kita mengikuti setiap perkembangan dari khususnya ibadah Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu, Natal FMCC akan diadakan pada hari Minggu 19 Desember 2021 di lantai 3 pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Di yang punya putra-putri yang masih sekolah minggu bisa didaftarkan. Kelihatannya kuotanya tinggal beberapa, cepat-cepat didaftarkan supaya bisa sama-sama merayakan Natal FMCC atau sekolah minggu. Kemudian Natal umum diadakan pada hari Minggu 26 Desember 2021 di lantai 2. Ada 3 sesi. Sesi yang pertama dimulai pukul 7 pagi sampai setengah 9. Sesi kedua dimulai pukul 9 pagi sampai setengah 11. Dan sesi ketiga dimulai pukul 11 sampai setengah 1. Jadi juga Bapak Ibu juga segeralah untuk mendaftar. Sepertinya sesi 1, 2 sudah mulai terpenuhi. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ada sesi ketiga dan cepat-cepatlah untuk mendaftar. Jemaat diwajib untuk mendaftar ke nomor WA yang tersedia di situ, bisa dicatat ya. Dan nanti akan diberikan tiket untuk bukti mengikuti ibadah Natal. Jadi Natal FMCC dan Natal umum semuanya melalui pendaftaran karena kita masih mengikuti protokol kesehatan. Dan berikut adalah persembahan yang masuk untuk ibadah Natal umum, Natal FMCC, dan ibadah Tahun Baru. Ada 3 rangkaian ibadah yang akan kita lakukan pada tahun ini. Jadi terus kita dukung di dalam doa dan dana supaya ibadah 3 rangkaian ibadah ini berjalan dengan sangat baik. Dan kami juga terus sampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu mendukung dalam bentuk apapun untuk pendidikan Yayasan Elim. Di sana ada TPA Momscare, KB Firdaus, SD Widya Kirana, supaya kita dukung perkembangan pendidikan Yayasan Elim ini menjadi berkat bagi Kota Kudus. Dan setiap amplop dapat dijumpai di lantai bawah. Kalau untuk persembahan pendidikan bisa tulisi pendidikan. Kalau amplop Natal sudah tersedia, kita bisa memberikannya untuk semuanya dapat berjalan dengan sangat baik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember, tanggal 5 Desember 2021. Jadi kalau sudah masuk 1 Desember, statusnya Welcome Desember, Hello Desember, dan sebagainya. Ada orang-orang yang bicara, ada orang-orang yang ngomong,
Tak terasa ya sudah masuk ke bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Kita mulai dengar lagu-lagu Natal berkumandang. Kalau hari ini kita dengar lagu-lagu dangdut, ya belum lagu Natal, lagu dangdut dulu, permulaan. Kita mulai lihat pohon-pohon Natal yang indah. Kita juga mulai sibuk persiapan untuk ibadah Natal. Jadi ada beberapa orang yang menyampaikan tak terasa. Tapi di sisi lain mungkin ada orang yang bicara juga, terasa ya terasa. Kami harus bekerja keras, kami harus menghidupi keluarga, mungkin belum lagi bayar sekolah anak, belum lagi ada masalah ini, masalah itu. Apapun yang kita rasakan, terasa ataupun tak terasa, dalam kenyataannya kita harus bersyukur. Dan kita sama-sama sudah sampai di bulan Desember. Kita sama-sama di hari Minggu ini, 5 Desember 2021. Yang dimana sepanjang tahun saya percaya Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu menolong kita. Dan Tuhan itu memberkati kita. Amin. Apa iya? Apa tenang? Memang dalam pengalaman kita mengikut Tuhan, dalam pengalaman kita mengiring Tuhan, tidak semua perjalanan hidup kita itu bebas dari persoalan, bebas dari pergumulan hidup yang kita lalui, itu bebas dari kesulitan yang kita jalani masing-masing. Bahkan pada kondisi tertentu kita mungkin pernah merasa letih, merasa lesu, jenuh, dan berbeban berat. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ketika kita melakukan pekerjaan, mungkin sekolah, dan sebagainya, kita pernah letih, lesu, dan berbeban berat. Bahkan kita mungkin pernah mengeluh. Apakah Tuhan itu benar-benar menyertaiku? Apakah Tuhan itu benar-benar menolongku? Apakah Tuhan benar-benar menuntunku? Kok rasanya masalahku nggak cepat selesai, tetapi malah rasanya itu bertambah banyak. Nggak semakin berkurang, yang satu belum selesai nambah lagi. Kalau makan nambah enak, masalah wah mumet. Kesulitan hidup Bapak Ibu, persoalan, pergumulan yang kita hadapi terkadang dapat menggoncangkan dasar-dasar iman kita tentang kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat kehilangan alasan untuk mempercayai tuntunan Tuhan. Terkadang masalah yang berat menindih kita, membuat kita tidak punya alasan, kehilangan alasan untuk bersyukur. Sulit begini kok bersyukur, sulit ini percaya kepada siapa. Jadi dasar iman kita tergoyahkan, tergoncangkan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, yang hatinya menjadi tawar ketika mendengar berita buruk dari para pengintai negeri Kanaan. Ceritanya, Tuhan itu menyuruh Musa untuk mengutus pengintai. Dari setiap suku, mereka harus mengutus 1 orang. Berarti nanti ada 12 orang, karena suku Israel ada 12. Suruh mewakili satu-satu. Di Musa disuruh Tuhan pilih, utus 1 suku 1 orang, jumlahnya 12. Kemudian ke-12 pengintai itu berangkat untuk mengintai tanah Kanaan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka, pulanglah para pengintai. Kemudian langsung memberikan kabar kepada Musa, kepada Harun, dan kepada seluruh umat Israel. Mereka menyampaikan bahwa memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, tetapi negeri itu didiami orang-orang yang kuat, orang-orang yang tinggi. Kota-kotanya itu berbenteng, bertembok, berkubu, kuat, serta orang-orang keturunan raksasa juga tinggal di sana. Di sisi lain, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu dengan berkata, kita akan tetap maju dan menduduki negeri Kanaan
sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi pengintai lain berkata, kita tidak akan maju, kita tidak akan menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat dari kita. Negeri yang telah kami lalui, negeri yang telah kami intai adalah negeri yang memakan manusia, memakan penduduknya. Wah, tambah ngeri. Mereka tinggi-tinggi, mereka kuat-kuat, mereka raksasa-raksasa. Kita ini seperti belalang di hadapannya. Kabar atau kenyataan yang tidak menyenangkan itu membuat umat Israel bersungut-sungut, membuat orang Israel itu takut, membuat orang Israel itu gentar. Dalam Bilangan 14 ayat 2 sampai 4 berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel. Bersungut-sungutlah orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Atau terjemahan lainnya adalah lebih baik kami mati di tanah Mesir. Lebih baik kami mati di padang gurun daripada di negeri Kanaan. Ayat ketiga, mengapakah Tuhan hendak membawa kami ke tanah itu? Kami akan mati dalam peperangan dan anak istri kami akan ditawan. Tidakkah lebih baik kami balik ke Mesir? Ayat keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Nampaknya umat Israel lebih memilih untuk kembali pada hidup lama mereka daripada meneruskan perjalanan. Mereka lebih memilih tinggal di Mesir daripada tinggal di negeri Kanaan, negeri perjanjian Tuhan. Mereka memilih kehendaknya sendiri daripada mengikuti tuntunan Tuhan, yang mengharuskan mereka menghadapi persoalan hidup atau mereka menghadapi kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Jadi mereka memilih, aku lebih baik balik aja daripada terus. Lebih baik aku mati negeri Kanaan, negeri Mesir, bisa makan dan sebagainya, daripada mati di negeri Kanaan. Nanti istriku mati, anakku mati, aku mati. Mereka takut, mereka bersungut-sungut. Padahal mereka punya pengalaman yang ajaib, yang menakjubkan bersama Tuhan. Jadi intinya mereka itu sudah sampai di posisi yang sebentar lagi masuk ke negeri Kanaan. Ketika sebelum sampai di situ, banyak pengalaman yang mereka lalui bersama Tuhan. Misalnya, pengalaman di mana Tuhan menuntun mereka melewati laut berau, sekaligus menyelamatkan mereka dari serangan negeri Mesir. Ini pengalaman yang luar biasa. Dia melihat laut itu terbelah, bisa berjalan di tengah laut, sampai dan diselamatkan dari serangan bangsa Mesir. Ada juga ketika mereka lapar, ketika mereka butuh minum, Tuhan sediakan kebutuhan mereka. Tuhan selalu menolong mereka, Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu menuntun mereka sampai mereka di posisi saat itu, yaitu ketika mereka sedang mengintai tanah Kanaan. Artinya sedikit lagi, kamu sudah berjuang sebelumnya, tapi bangsa Israel lebih memilih untuk kembali, untuk pulang. Takut, bersungut-sungut, gentar karena kabarnya yang tidak baik, keadaannya yang tidak baik, kenyataannya yang tidak baik. Seolah-olah pengalaman yang ajaib bersama Tuhan itu sirna ketika ketidakpercayaan mereka atas tuntunan Tuhan. Jadi pengalaman yang selama ini yang Tuhan kerjakan, mukjizat yang ajaib, yang menakjubkan, seolah-olah itu hilang ketika mereka tidak percaya atas tuntunan Tuhan.
Mereka tidak mampu percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Mereka tidak mampu percaya Tuhan pasti menyertai, sehingga mereka memilih untuk kembali ke Mesir. Kita coba jabarkan ya Bapak Ibu, bilangan 14 tadi, kita breakdown. Bilangan 14 ayat 2 sampai 4. Jadi ketika mereka mendengarkan kabar yang tidak baik, kenyataan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, bahkan Alkitab menyatakan kenyataan kabar yang busuk, apa yang mereka kerjakan? Respon hati mereka yang pertama, ada 4M. Bersungut-sungutlah. Mereka mulai mengeluh, menggerutu, protes Tuhan, marah, gentar, takut, dan sebagainya. Bersungut-sungutlah. Mereka mengeluh. Semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, lebih baik aku mati di tanah Mesir, lebih baik aku mati di padang gurun. Mereka mulai membandingkan keadaan. Apa berat, tanah Kanaan ini berat. Lebih baik enak yang hidup lalu. Hidup lalu lebih enak daripada sekarang. Kita mulai membandingkan keadaan kita. Lebih parah kadang kita membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Ketika mengeluh, kita melihat kenyataan yang ada. Lebih enak kemarin ya. Lebih enak tahun 2020 daripada tahun ini. 2019 daripada tahun ini. Ayat ketiga, mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mengapakah Tuhan hendak membawa kami ke tanah itu? Gara-gara Tuhan ini. Enak-enak di Mesir. Lebih baik kami di sana daripada ke tanah Kanaan. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Dan lebih parahnya, endingnya mereka melarikan diri. Mereka minta pulang ke Mesir. Mereka minta balik ke Mesir. Pada rencana Tuhan, mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Ketika mereka melarikan diri mundur, mereka keluar dari rencana Tuhan. Karena mereka berpikir dengan pikirannya sendiri. Mereka mengeluh, membandingkan keadaan, menyalahkan Tuhan, dan melarikan diri. Bapak Ibu, sebenarnya bukan sekedar cuma pengalaman yang indah bersama Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah berjanji kepada bangsa Israel. Berjanji untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tertulis nyata sebelum ayat ini atau sebelum pasal ini, dalam Bilangan 13 ayat yang kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Ini Tuhan yang bilang, yang akan kuberikan kepada orang Israel. Ketika Tuhan mengutus Musa, dan Musanya menyampaikan, ditulis di Alkitab, persis ngomongnya, Tuhan akan memberikan tanah Kanaan kepada kita. Ini janji Tuhan. Jadi bukan sekedar cuma pengalaman dengan Tuhan, tapi Tuhan juga berjanji untuk masa depan kita. Tuhan berjanji untuk kehidupan ke depan kita. Kamu akan berhasil. Hidupmu penuh dengan pengharapan dan sebagainya. Tapi kita melihat bukan hanya pengalaman yang ajaib, yang sirna, tetapi janji Tuhan juga mereka pun tidak kelihatan. Mereka tidak bisa melihat janji Tuhan. Pengalaman dengan Tuhan hilang, tidak kelihatan karena mereka tidak percaya, plus janji Tuhan mereka tidak bisa terima. Gimana orang-orangnya raksasa, tinggi-tinggi, kuat-kuat, makan penduduk juga gak bisa. Janji Tuhan sirna, hilang seketika. Bangsa Israel lebih takut kepada kenyataan daripada takut Tuhan. Bangsa Israel lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan. Bangsa Israel lebih percaya janji manusia
daripada janji Tuhan. Hati-hati dengan kehidupan kita. Tuhan sudah punya pengalaman yang indah selama puluh-puluh tahun yang lalu. Mungkin 2019, 2020, 2021 sampai detik ini. Pengalaman itu kita harus ingat. Saya ajarkan kepada anak muda beberapa waktu lalu, kamu boleh belajar, kamu boleh main game, kamu boleh nongkrong sama temanmu. Ingat satu, ingat Tuhan. Orang tua nggak bisa ngawasi kamu 100%, tapi Tuhan bisa ketika kamu ingat Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak bisa mengingat pengalaman itu karena lebih takut akan kenyataan daripada takut akan Tuhan. Percaya janji orang daripada janji Tuhan. Percaya kata orang daripada kata Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Memang terkadang persoalan hidup yang terlalu berat, kenyataan hidup yang tidak menyenangkan, itu dapat mempengaruhi iman kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita tidak percaya Dia, ketika kita tidak percaya janji Tuhan. Tapi biarlah melalui firman ini kita diingatkan bahwa Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan tetap sama. Tuhan selalu menolong kita, baik hari ini, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Pengharapan Tuhan tetap sama. Entah itu tahun 2019, 2020, 2021 bulan Desember ataupun 2022 nanti, Tuhan Yesus tetap sama. Supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan itu menolong kita, Tuhan itu memberkati kita, Tuhan itu menuntun kita. Dulu Tuhan menyertai kita. 2020 Tuhan menyertai, padahal itu pandemi sangat kuat. Awal-awal pandemi 2021 Tuhan juga menyertai kita, dan kita percaya dan Tuhan juga berjanji akan selalu menyertai kita, bukan hanya tahun 2022 tapi sampai selama-lamanya. Saya minta para pelayan Tuhan bisa mempersiapkan diri. Percayalah kepada Tuhan. Makanya judul renungan pada hari ini, percayalah tuntunannya, percayalah kepada pertolongannya, dan percayalah kepada kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, taruhlah hidup kita kepada janji Tuhan, taruhlah hidup kita kepada firman Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan pengharapan. Ketika kita menaruh hidup kita kepada kenyataan, kepada kata orang, kita mudah lemah, pasti lemah, mudah putus asa, dan mudah untuk menyerah. Meskipun masalah hari ini begitu besar, seperti raksasa, meskipun masalahmu, persoalanmu hari-hari seolah-olah tidak ada jalan keluar, seperti dikepung oleh benteng, tapi tetaplah percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita melebihi segala hal. Ingat Daud, ketika Daud melawan Goliat, dia kecil, Goliat besar, tapi dia berkata, aku punya Tuhan yang lebih besar yang bisa mengalahkanmu. Meskipun aku kecil, meskipun hidupku sederhana, meskipun aku tinggal di desa, tapi aku punya Tuhan yang besar. Ketika sebentar lagi Bapak Ibu, tahun akan berganti, tahun akan berubah, namun percayalah kasih dan kebaikan Tuhan tidak akan pernah berubah. Percayalah Tuhan selalu menuntun kita. Percaya Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah, Bapak Ibu. Ada masalah. Percaya Tuhan bukan berarti perjalanan kita itu mulus, lurus terus, enak. Tapi ketika kita percaya Tuhan, seperti pujian
pujian yang kita naikkan, hatiku tenteram. Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita. Masalah memang ada, tetapi bedanya ketika kita percaya Tuhan, maka kita nggak sendiri, tapi kita bersama Tuhan yang besar. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan selalu menuntun kita. Jangan suka menuntut. Ketika tahun ini akan berubah, percayalah Tuhan akan menuntun kita. Jangan suka menuntut. Biarlah Roh Kudus memampukan kita dan menolong kita untuk selalu bergantung harap kepadanya. Mari tutup Alkitab kita, saja kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kami yakin itu Tuhan, kami percaya itu. Karena Kau sudah berkata 2-3 orang bersekutu dalam nama-Mu, Kau hadir. Kau persis di depan kami secara pribadi, karena Kau Tuhan yang Maha hadir. Amin. Kau mengajarkan kami pada pagi hari ini lewat hamba-Mu yang melayani firman-Mu, untuk kami tetap menghargai penyertaan dan karya Tuhan sampai hari ini. Untuk kami bersyukur hari ini dan seterusnya. Untuk bulan ini sampai selesai, tahun ini sampai selesai, bahkan tahun 2022 yang kami tidak mengerti apakah lebih sulit dari tahun 2021. Tuhan mengajak kami untuk bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Dan kami juga Kau ajarkan untuk lebih percaya kepada Tuhan dan kepada janji-janji, karena Yesus Kristus kami tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, baik kasih-Nya, penyertaan-Nya, bimbingannya untuk kami tetap bersyukur, memuji, menyembah Tuhan, yang mengajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, Tan Eloh Kinsir, tidak pernah berubah. Biarlah masyarakat melengkapi yang disampaikan hamba-Nya pada pagi hari ini. Bilangan 14 ayat 27 dan 28. Berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Mungkin sampai hari ini yang didapati Tuhan banyak kita yang bersungut-sungut. Alkitab menulis pagi ini Tuhan telah mendengar persungutan Israel. Bisa saja Israel rohani. Tuhan bicara kepada Musa dan Harun, katakanlah kepada mereka, kepada kita, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Wah, ini mengerikan Bapak Ibu. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saudara, teman-teman yang melayani Kerjauhan Kudus, dan ini saya maju ke depan. Yang jelas Pak Gembala masih belum bisa melayani, ada hubungannya dengan perkataan. Nanti beliau sendiri yang akan cerita. Mas tetap berdiri ya Bapak Ibu. Saya akan membacakan, atau dengan duduk Bapak Ibu, monggo. Dengan duduk silakan. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ada roti, ada anggur. Sudah tergenapi peristiwa 2000 tahun yang lalu yang kita ulang tiap bulan di tempat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi
dengan barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Ini ajakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri. Ya, jangan begini. Kalau kita biasa begini itu sebetulnya yang balik ke kita tiga. Mari kita introspeksi diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Sebetulnya kalau Tuhan Yesus bicara antara selumbar dan balok, di sana ada selumbar, tapi di sini sebetulnya ada balok. Sebetulnya kita itu lebih jelek, lebih berdosa dari orang lain. Sebelum menikmati tubuh dan darahnya, dalam tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Jadi beda. Minumnya itu dengan hati yang penuh bersyukur. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan yang kita pegang, yang kita nikmati itu adalah tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Rasa hormat kita bahwa 2000 tahun yang lalu beliau sudah dengan tubuh dan darahnya ya dilakukan untuk menebus semua kutuk yang seharusnya tertanggung dan lain sebagainya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Tuhan. Tadi umat Israel didapati lebih banyak bersungut-sungut. Apakah saya, apakah istri saya, apakah keluarga saya, apakah kita? Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita mengakui di hadapan Tuhan, koreksi diri. Kalau gereja-gereja lain sampai ada istilah pendadaran. Hari Minggu seperti ini ada perjamuan kudus, itu hari Kamis, Jumat, Sabtu ada kunjungan tua-tua ke rumah-rumah. Dikatakan kepada jemaat supaya mempersiapkan diri. Barangkali ada sesuatu yang disembunyikan, yang dibuat Tuhan tidak berkenan. Paling tidak tadi disampaikan oleh hambanya tentang persungutan. Sehingga mereka semua, kalau kita melihat ayat-ayatnya itu dalam bilangan tadi yang ayat 29 itu, mereka semua menjadi bangkai. Eman-eman perjalanan waktu kita yang sekian tahun kita ini rajin datang ke rumah Tuhan ini, tapi kita mati binasa. Nah, kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu termasuk yang mungkin yang merindukan untuk mungkin dilunasi hutang-hutangnya. Secara manusia tidak mungkin itu bisa terlunasi. Karena problema keluarga itu yang tahu adalah kepala rumah tangga dan ibu dan anak. Bukankah ada pengertian tentang tahun Yobel, bulan Yobel, hari Yobel? Sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Caranya, ya tadi yang disampaikan oleh Mas Sina tadi, lebih baik percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya daripada kepada manusia. Pak Jono terlalu besar undangannya, tidak mungkin, belum bunganya mungkin. Tapi karena ada pertobatan, koreksi diri, tidak mungkin guru dia. Sampai Tuhan berkata, sudah lepaskan, relakan semua, ampuni, nanti aku ganti. Kalau sudah begitu, percaya pada janji-janji. Tadi saya mau menyampaikan tentang Ibrani 13 ayat 8, Mas Ina menyampaikan, saya tersentak. Tuhan hadir, saling melengkapi. Ayolah, sekalipun hal yang tidak mungkin itu kelemahan tubuh, seperti istri saya, ya, kelemahan tubuh. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Bukankah tiap bulan lah kita sudah berdiri tersungkur di kaki kayu salib, mengakui kebesaran pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitannya, darahnya, pilu-pilunya, dan itu menjadi bagian kita. Silakan kita berdoa sebentar, dan saya akan berdoa dulu dengan teman-teman.
lunas Tuhan. Tetap sama Tuhan, Yobel itu berlaku. Keluarga besar kami semua yang percaya, yang hanya percaya kepadamu, kepada janji-janji-Mu Tuhan. Ayo kita berkata, Tuhan, aku hanya percaya kepadamu, dan aku hanya percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan.
Bilur-bilur Yesus dijanjikan untuk menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan kami. Amin. Bicara penyakit dan kelemahan itu bukan hanya secara fisik, Bapak Ibu. Penyakit rohani, jiwani, jasmani, keuangan, keharmonisan keluarga dan lain sebagainya. Percayai dengan kita bersatu dengan tubuhnya. Tubuhmu hancur, Bapak. Tuhan Yesus. Mari kita nikmati bersama-sama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Darahnya, sehingga disebutkan oleh hambanya relasi hubungan kita dengan Tuhan terakses, terbuka kembali dengan sesama, juga begitu terjadi keharmonisan. Untuk itu salib itu kosong karena Yesus sudah bangkit dan sebentar ke depan akan menjemput kita semuanya. Karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu kesukaan kita pada pagi hari ini. Sambil kita berkarya, Bapak Ibu, dari waktu ke waktu. Memang hidup ini keras, tetapi kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita. Mari kita nikmati. Aku yang percaya kutuk pun telah ditebus, telah dihapus. Kau peluk satu persatu. Kasih yang berkuasa menjaga agar kami tidak jatuh tersandung di hari-hari akhir ini. Keluarga, hadiratmu yang sejuk, yang lembut. Mari Tuhan, satuan yang kau berikan pada gereja di tempat ini. Ya Bapa, semua kami berdoa supaya kami dan keluarga kami menjadi mempelai Kristus yang kudus. Tidak ada satupun yang tercecer, yang tertinggal. Termasuk yang hari-hari ini masih di dalam doa-doa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah ibadah raya pagi ini. Untuk gereja anak, sebelum pandemi kami selalu mendoakan mereka pada minggu pertama. Sebentar lagi mereka akan kumpul di lantai 3. Damai berkati mereka. Mereka yang pilah-pilah gereja. Mereka generasi penerus gereja yang akan memiliki iman seperti Yosua dan Kaleb. Mari kita angkat tangan kita, Bapak Ibu. Dialah Tuhan menyinari kita dengan wajah, memberi kita kemerdekaan lewat firman, memberi kita sebuah paradigma atau gaya hidup, paradigma dan gaya hidup yang bersyukur dan bersyukur, berterima kasih dan menyembah. Itu tanda pertumbuhan dalam kedewasaan rohani. Karena kita semua telah menghormati hari Sabat dan merayakannya dengan berkata hari Sabat ini adalah hari yang mulia, hari yang kudus, hari yang suci, hari kenikmatan Tuhan. Yesaya 58, 18-19 berkata, maka kami bersama-sama menerima kendaraan kemenangan untuk melintasi bukit-bukit. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa kami adalah lebih daripada pemenang. Kasih Bapa mempersatukan kami dan keluarga kami. Terima kasih milik pusaka Yakub menjadi bagian kami, dan kami menerima kelegaan, kami menerima ketenangan. Pulang dari tempat ini penuh dengan Engkau Bapa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur dan kami berdoa.